Shalom. Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Betapa kami menyukai rumah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwa kami hancur karena merindukan pelataran-pelataran hadirat-Mu. Hati dan daging kami bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah kami yang diam dalam rumah-Mu ini, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berdoa dan mendengar firman-Mu. Berbahagialah kami yang mencari kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ibadah kudus saat ini. Kami merasa makin lama makin kuat saat menghadap Allah yang dahsyat di rumah ini. Sebab lebih baik satu hari dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah ungkapan pemazmur yang kiranya juga menjadi luapan dari hati kami yang terdalam. Kami merindukan pribadi-Mu. Kami merindukan hadirat surgawi. Kami ingin mencicipi kekekalan saat ini. Sebab itu kami fokuskan kehadiran kami, diri kami, waktu kami, energi kami, roh, jiwa, tubuh kami hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang hadir saat ini. Kami akan memberikan ucapan syukur terbaik agar bisa masuk dalam gerbang hadirat-Mu. Kami akan persembahkan puji-pujian yang terindah untuk merasakan pelataran hadirat-Mu, sehingga kami tiba dalam rumah kehadiran-Mu yang sejati dan bisa menyembah Engkau sampai ke puncak yang memuaskan hati-Mu. Lengkapi hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percaya. Kami percaya tidak ada manusia yang sempurna dan kami tahu, tetapi mereka semua dikuduskan, dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan kami semuanya. Tanpa tuduhan hati nurani, kami sudah dibersihkan. Dan dengan penuh keberanian, kami masuk ke tahta suci-Mu, bisa memandang wajah-Mu dalam segala kemuliaan. Pada waktu perjamuan suci diadakan, kami akan merasakan Tuhan turun sendiri menjamah kami satu persatu, mengubah kami secara permanen. Pada waktu firman-Mu disampaikan, Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada kami satu persatu. Terima kasih, kami persembahkan ibadah ini bagi Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi shalom, kita bertemu kembali di ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita. Kita punya Tuhan yang benar. Dia sumber kedamaian buat setiap kita. Mari sore ini jangan lagi ada ketakutan. Jangan lagi ada kekhawatiran. Karena kita punya Yesus yang selalu mengasihi kita. Haleluya. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sekali kita katakan, kalau ku cari damai
hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita menyanyikan dari awal, biar sidang jemaat sendiri yang menyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, amin, amin. Tak satu pun yang dapat menghibur kami Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu Yesus. Mari sekali lagi katakan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama-Mu Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama-Mu Tuhan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama-sama katakan dari awal. Kalau ku cari damai,
Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui. Amin. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat hanya di dalam namamu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sumber sukacita. Amin. Di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus sumber jawaban setiap permasalahan kita. Amin. Katakan dengan imanmu, hanya bersamamu Tuhan. Yes. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Panggil nama Yesus. Amin. Sekali lagi panggil nama Yesus, hanya jawaban hidup kita. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan dengan iman dan sungguh-sungguh, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkau sumber jawaban kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Tuhan, mari Bapak Ibu sembah Dia malam hari ini. Agungkan Dia, hormati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Amin, amin, yes, haleluya. Engkau sumber ketenangan kami Tuhan. Engkau sumber kedamaian kami. Kami malam hari ini Tuhan, tilik setiap hati kami malam hari ini Roh Kudus. Ini kami Roh Kudus, ini kami. Amin, amin. Oh, oh, oh.
Akulah segala kemuliaan itu. Apakah engkau masih mengasihi aku? Aku memberkati hidupmu. Aku tak akan menyertai kehidupanmu. Engkau tidak akan mengalami apa yang kau khawatirkan, karena aku menyertaimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat sabdamu buat kami malam hari ini Tuhan. Mari lebih sungguh lagi untuk menyembah Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Mari saya undang kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit beri bersama-sama. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Glorify and magnify. Oh God, I worship you. Lebih sungguh lagi. Haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Mari Bapak Ibu yang percaya bersepakat dengan saya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa berkat dan anugerah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
Sebab kesanalah Allah meminta agar apa? Agar berkat-berkat dicurahkan. Anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecanggung dan jubahnya turun. Amin. Bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana, amin, agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan kecanggung dan jubahnya turun. Mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar apa Bapak Ibu? Agar berkat-berkatnya tercurah atas kita. Amin. Sekali lagi. Seperti minyak di kepala Harun dan kecanggung dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta amin, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah atas kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Anggur baru. Woo. Mari bersama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari manakah. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Amin. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Amin. Roh Kudus terjadi di tempat ini. Amin. Kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memulihkan kita setiap umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini harinya Tuhan Bapak Ibu. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari sudah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Siap menerima firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan bintang hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
Apa kabarnya? Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi engkau. Amin. Sampai selamanya. Amin. Khotbah kali ini temanya adalah Aku Bisa. Judulnya juga Aku Bisa. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun Tuhan untuk setiap dosa hujat kami. Kami minta ampun untuk setiap dosa yang disengaja maupun tidak. Daripada kami semua sidang jemaat dan pengurus gereja ini. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami. Penuh Roh Kudus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Masuklah Tuhan firman-Mu, biarlah berakar dan berbuah-buah. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami punahkan seluruh iblis dan pengikutnya, sakit, penyakit, dan kelemahan daripada kami semua di tempat ini dan pada tempat ini kalau ada. Dan juga roh ngantuk, dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. 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 Jadi, segala perkara itu berarti semua, apa saja, hal pernikahan, hal anak-anak, hal keluarga, hal pekerjaan, hal pelayanan, hal sosial, dan lain-lain dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan di dalam Dia, berarti di dalam kita pelaku firman Tuhan. Ya. Jadi segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam kita yang melakukan firman Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Di dalam kita yang melakukan firman Tuhan, itu kita bisa menanggung segala perkara. Lewat Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, bukan kekuatan kita, bukan kuasa kita, tapi kekuatan dan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita tidak di dalam firman, kalau kita tidak melakukan firman, belum tentu kita dapat melakukan segala perkara. Belum tentu kita dapat menanggungnya. Karena itu penting sekali kita berada di dalam firman Tuhan. Di dalam melakukan firman Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan dan dapat menanggung segala perkara itu. Perkara apapun. Semuanya dapat kita tanggung di dalam Dia. Di dalam pelaku firman, di dalam kita melakukan firman itu kita dapat menanggung segala perkara. Lewat Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Jadi jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan dan kuasa. Amin. Ya. Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita gak usah lihat apa yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Tapi kita lihat oleh mata rohani kita. Dengan iman kita lihat apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Dengan iman apa yang kita harapkan yang tidak dapat kita lihat, itu dapat kita lihat. Amin. Amin. Jangan hidup berdasarkan apa yang engkau alami, tetapi hiduplah berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi segala perkara apapun itu, hal pernikahan, anak-anak, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Dapat kita tanggung, dapat engkau tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita lihat tentang kekuatan
Tuhan. Tuhan mau kita bagaimana? Dengan kekuatan, ya. Jadi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 kita baca bersama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau kita kuat di dalam kita melakukan firman. Bagaimana engkau dapat kuat kalau engkau tidak membaca firman? Bagaimana engkau bisa kuat imanmu kalau engkau tidak bertumbuh dan tidak mendengarkan firman? Karena itu penting sekali pertumbuhan iman. Penting sekali engkau menjadi kuat karena kekuatanmu itu di dalam firman. Di dalam engkau melakukan firman. Di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi engkau harus kuat di dalam pelaku firman. Bagaimana menjadi pelaku firman kalau enggak tahu apa isi firman? Kalau enggak pernah dibuka setiap hari. Lakukan, baca firman, dengar firman. Kalau enggak bisa baca, dengar firman lewat YouTube Sabda atau lewat anak cucunya suruh bacakan. Dengar firman, renungkan, perkatakan dan lakukan dengan setia setiap hari. Mungkin gak cukup satu ayat. Perlu satu bab di perjanjian baru, perjanjian lama satu bab, Mazmur satu bab, Amsal satu ayat. Seperti itu. Itu contoh. Tiap hari, pagi dibagi. Pagi, siang, sore, malam. Bisa bagi waktu 4 waktu. Disempatkan. Karena itu berarti kekuatanmu. Itu berarti hidupmu. Hubungan kita dengan Tuhan itu bagaikan baterai HP yang dicas. Jangan sampai off, jangan sampai kehabisan. Berdoa dan baca firman itu sangat penting. Amin. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan kuasa kita, tapi kuasa Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kuasa Tuhan turun mengalir. Ketika kita berdoa, ada transferring spirit, Roh Kudus masuk. Ketika kita berdoa, ada hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa dan dengar-dengaran firman dan memperkatakan firman, mujizat terjadi. Amin. Di sini dikatakan bahwa kita harus menggunakan perlengkapan rohani. Perlengkapan senjata rohani. Ayat 11, mari kita baca bersama. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Tidak kalah terhadap iblis, tidak kalah terhadap dosa, tidak kalah terhadap keadaan, tidak stres dan tidak marah-marah dan tidak terganggu. Jadi pemenang setiap hari. Jadi pemenang dalam setiap masalah. Jadi pemenang dalam setiap tantangan. Bersama Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Bersama Tuhan Yesus yang memberi kuasa-Nya kepada engkau. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya, 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Gunakan otoritas dalam nama Yesus. Apabila ada yang tidak baik, apabila ada saudaramu yang jahat, atau keluargamu atau siapapun yang menjahati engkau, punahkan iblisnya dan pengikutnya dalam nama Yesus. Tuhan.
Orangnya kita kasihi, iblisnya kita ratakan dalam nama Yesus. Itu seperti itu saudaraku. Mari kita lanjutkan baca ayat selanjutnya. Dan beri ayat firman ya orangnya yang menjahati kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi tetap berdiri teguh setelah kita menyelesaikan tugas kita. Karena Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir, ada kuasa Tuhan yang mengalir. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran firman, dan berbaju sirahkan keadilan firman, kakimu berkasutkan, bersandalkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Gunakan perisai iman. Gunakan percayamu kepada Tuhan Yesus yang besar, jangan kecil. Dan terimalah ketopong keselamatan, helm ya, dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Sudah. Jadi pakai firman Tuhan. Sebelum kita keluar dari kamar, setelah kita berdoa, jangan lupa ikat pinggang kebenaran firman dipakai. Hidup yang di dalam firman itu dipakai sebagai ikat pinggang. Dan baju sirah keadilan, yaitu firman Allah, pelaku firman Tuhan, itu dipakai. Kemudian perisai iman yang besar, percayamu kepada Tuhan Yesus yang dengan sungguh-sungguh gunakan itu untuk menangkis serangan si jahat, untuk menangkis segala pencobaan yang ada. Dan pakai di pikiran ini pakai firman Tuhan. Pikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis didengar, yang sedap didengar, yang mengandung kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Yang lain jangan, yang jelek jangan. Itu kata firman di Filipi 4 ayat 8. Tampilkan Filipi 4 ayat 8. Pikirkan itu. Dan kemudian pakai pedang roh firman Tuhan untuk menangkis serangan iblis, untuk membabat iblis. Iblis bilang apa? Ucapkan firman. Kalau iblis bilang kamu bukan anak Allah, saya yang percaya Tuhan Yesus Kristus telah diselamatkan. Pakai itu firman. Yang percaya Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan Yesus Kristus, maka aku akan selamat, aku dan seisi rumahku. Itu firman Tuhan. Digunakan firman itu, dihafal, ditaruh di hati kita. Mungkin kita nggak bisa hafal semuanya, tapi usahakan merenungkan minimum 1 hari 1 ayat firman. Demikian saudara, engkau memenuhi hukum Kristus. Filipi 4 ayat 13, ejaan bahasa Inggris. Tayangkan. Filipi 4 ayat 13, ejaan bahasa Inggris. Di situ dikatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Kita baca bersama, I can do all things through Christ who strengthen me. Kita bisa, aku bisa, kamu bisa melakukan segala sesuatu lewat Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Katakan kanan kirinya, aku bisa, aku mampu. Aku mampu. Bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus. Yang memberi kekuatan. Yang memberi kekuatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
ketika dalam suatu rapat saya diserang oleh pendapat beberapa orang. Padahal saya enggak salah, tapi saya diserang. Semuanya dapat saya tanggung karena saya ingat firman ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya menang, saya sabar dan saya akhirnya menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, seperti itu. Kita enggak usah gondok-gondokan, enggak usah marah-marah, enggak usah stres, enggak usah yang tidak baik. Tapi kita harus tahu bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Berdoa, minta kekuatan Tuhan. Tentu saja kita berdoa syafaat dahulu. Sebelum berdoa minta ampun dahulu, baru berdoa yang lain-lain. Supaya doamu sebagai doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita bisa bersama Tuhan Yesus. Kita mampu menanggung segala perkara lewat Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Asal kita pelaku firman. Jangan menjadi orang pelanggar firman Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa? Taat. Firman Tuhan bicara A, ya taat A. Firman Tuhan bicara engkau harus dengar firman, dengar firman. Engkau harus sediakan waktu untuk Tuhan, sediakan waktu untuk Tuhan. Itu firman Tuhan. Taat. Amin. Amin. Mari kita bersama menanggung segala sesuatu, segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bersama di dalam pelaku firman Tuhan, kita tanggung apapun yang harus kita tanggung, kita pikul kok kita dan kita minta kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan segala perkara. Mari lakukan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Mari saya undang untuk berdiri, angkat kedua tangannya. Siapa yang bermasalah, kita akan berdoa untuk mereka yang bermasalah. Ya, yang mempunyai masalah, mari kita doakan. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun Tuhan Yesus Kristus untuk setiap dosa tidak melakukan firman, kalau ada dan dosa tadi semua.
Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam kami penuh Roh Kudus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memohon Tuhan supaya setiap masalah kami dapat terselesaikan dan ada kuncinya Tuhan. Kami memohon turut campur Tuhan dan Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuh berkat Tuhan, penuh kasih setia Tuhan, dan penuh iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan melangsungkan ibadah. Mari fokus dan serius. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada kata-kata firman yang akan kembali secara sia-sia. Ampuni kami untuk setiap dosa hujat kami. Darah Yesus minta membasuhnya. Ampuni kami untuk setiap dosa yang disengaja maupun tidak. Darah Yesus minta membasuhnya. Sekarang kami mau masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami semua pelayan-pelayan perjamuan kudus. Sehingga kami yang melayani dan kami yang dilayani. Semuanya beroleh berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi kepenuhanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Saya persilakan buat Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit beri bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa tubuh dan darah Tuhan bisa dimakan di tempat ini. Untuk membuka maskernya sebentar saja. Tuhan setia. Segala perkara Jadi tubuh dan darah Tuhan bisa dimakan di tempat ini. Kita membuka masker sebentar, lalu kita pakai lagi Bapak Ibu. Oh.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat bertahan di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong Dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita semuanya memejamkan mata dan angkat roti yang seketul ini sampai di atas dada. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur untuk pengorbanannya yang begitu mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sesudah itu, dia mengambil cawan pengucapan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur untuk pengorbanannya yang begitu mulia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa Terima kasih Tuhan. untuk pengorbananmu yang begitu mulia dengan tubuhmu. Dengan darahmu kami tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih kami boleh bersatu. Kami boleh menikmati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sudah boleh mati dan bangkit menuju dan bangkit bersama dengan Yesus menuju kepada kehidupan kekal. Karena itu kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, amin dan syukur. Terima
Amin, amin, haleluya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk perjamuan kudus. Engkau sendiri sudah berbicara pribadi lepas pribadi, dari depan sampai belakang tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dikerjakan oleh kasih karunia, dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, dan akan ada perubahan dari kemuliaan menuju kemuliaan untuk setiap umat-Mu. Dan pelayanan di tempat ini tidak sia-sia. Semuanya ditujukan untuk membesarkan nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, Pendeta Sharon Imelda, berkati dalam keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanannya. Berkati juga setiap umat-Mu yang sedang datang dalam keadaan terpuruk. Kami percaya akan bangkit. Yang sedang datang dalam keadaan sakit, kami percaya akan mengalami kesembuhan. Yang dalam kesedihan akan mengalami sukacita. Sekarang kami akan memberikan persembahan, korban, dan ucapan syukur. Dengan iman kami akan memberi, kami akan menabur sebagai bagian dalam kontribusi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berkati supaya gereja lokal ini semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilakan buat ibu-ibu yang bertugas. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu sidang jemaat yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Kami mewakili Ibu Gembala Sidang dengan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Sharon Imelda di ibadah Minggu sore. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Tanggal 10 Agustus 2023 jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Dan ibadah Youth Sangkakala Ministry yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 jam 7 malam.
Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda sendiri. Dan ibadah doa malam Bapak Ibu, ibadah doa malam secara on-site atau tatap muka di tempat ini, tanggal 11 Agustus 2023 pada pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum hadir di ibadah doa malam secara tatap muka, saya undang untuk kita bisa bersama-sama beribadah tanggal 11 Agustus 2023 jam 7 malam Bapak Ibu. Hanya 1 jam saja. Dan kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di ibadah raya minggu depan, tepatnya tanggal 13 Agustus 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana minggu pagi jam 10 sampai dengan jam setengah 12 siang, seperti tadi pagi. Dan ibadah minggu sore seperti pada malam hari ini, jam 5 sore sampai dengan jam setengah 7 malam. Dan tidak lupa Bapak Ibu, ibadah sekolah minggu tepatnya di lantai 3, tanggal 13 Agustus 2023, jam 10 siang sampai dengan selesai. Puji nama Tuhan. Tidak ada tambahan pengumuman lagi, saya undang untuk kita bangkit beri bersama-sama. Mari saya undang untuk kita bangkit beri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan. Beradalah selalu di dalam firman Tuhan, di dalam pelaku firman Tuhan, sehingga engkau dapat menanggung segala perkara dan lewat Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Mari angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa sengaja tidak kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Berkati hamba-Mu yang sedang Kau pakai, hamba pakailah kami makin hari makin bertambah. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa. Dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Penuh berkat Tuhan bagi kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai Silakan duduk jumpa. kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hati
memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian hadimu, oh, sukacita rohmu hari di sini. Dan ku menari